haram hukumnya. Nah, ini termasuk juga nih. Ada ustadz kondang terkenal, terkenual. Ya, yang membolehkan alat musik. Kata dia, tidak ada hukum pada alat. Ini orang aneh, menyelisihi Nabi, para sahabat, para tabi'in, imam yang 4. Semua imam yang 4 mengatakan alat musik haram, nyanyian haram. Itu mau ikut siapa? Dan anehnya kaum muslimin, ya, ini anehnya kaum muslimin. Wah, ini nih baru ustadz nih, belum pernah saya dengar ilmu sebelumnya. Ya emang menyimpang, karenanya nggak ada. Paham maksud saya? Lihat hadisnya begitu jelas. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dan disambungkan oleh beliau dalam tempat yang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, la ya'tiyanna aqwamun min ummati la'a'lamanna aqwaman min ummati yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Sungguh akan datang orang-orang dari umatku yang menghalalkan. Berarti asal hukumnya apa, Bu? Haram. Ya, menghalalkan al-hira, perzinahan, al-harir, sutra bagi laki-laki, minuman keras, al-khamr, dan alat-alat musik. Ini disepakati oleh para ulama. Bahkan Imam Al-Albani mengatakan, kalau tidak ada hadis tentang pengharaman alat musik kecuali hadis itu sudah cukup. Nah, sekarang ujiannya bagi umat Islam terutama di Indonesia, ada ustadz terkenual mengatakan halal alat musik, tidak ada hukum pada alat. Ini ujian, mau menerima hadis atau mau menerima pendapat ustadz yang masyhur tersebut. Masyhur, makan tuh masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam video tersebut Ustadz Wahabi mengatakan bahwasanya pahaman Ustadz Adi Hidayah yang mengatakan bahwasanya tidak ada hukum pada alat, akan tapi hukumnya itu berdasarkan taratubul athar. Karena memang dalam video tersebut Ustadz Wahabi itu mengkanter Ustadz Adi Hidayah yang mengatakan bahwasanya Ustadz Adi Hidayah ini punya pahaman bahwasanya tidak ada hukum pada alat musik, yang ada itu pada taratubul athar atau dampak dari musik ini. Jika dampaknya bagus, maka hukum alat musik ini ya boleh. Jika dampaknya tidak baik, maka hukum alat musik ini ya tidak boleh, artinya diharamkan. Kemudian Ustadz Wahabi ini menyanggah atau dikatakan bahwasanya pahaman Ustadz Adi Hidayah itu salah karena telah bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azifa. Akan datang dari umatku sekelompok orang yang akan menghalalkan hira, harir, khamr dan ma'azif. Dengan berlandaskan hadis ini, Ustadz Wahabi ini menyalahkan Ustadz Adi Hidayah karena Ustadz Adi Hidayah ini katanya pahamannya menyalahi kepada atau bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat, ternyata Ustadz Wahabi ini, kalau kita lihat perhatikannya, sudah keliru di dalam memahami hadis tersebut. Karena hadis ini kalau kita lihat secara teks hadis ini tidak seperti apa yang dipaham oleh Ustadz Wahabi ini. Dan juga Ustadz Wahabi ini telah keliru membaca hadis. Dia membaca la'a'lamannah. Karena tidak ada hadis dari riwayat Bukhari itu yang mengatakan la'a'lamannah. Yang ada itu la yakunanna min ummati aqwamun yastahiluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azifa. Ini bukan keliru mungkin ya, tapi hafalannya kurang bagus sehingga bacanya keliru. Ini saran saya kepada teman-teman Wahabi, kalau nggak hafal sebaiknya baca teksnya saja atau bawa teksnya biar tidak setiap ceramah keliru bacaannya. Di dalam, kalau kita lihat di dalam pahaman hadis tersebut, ini tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh Ustadz Wahabi tersebut. Karena kalau kita lihat dari hadis ini tidak ada yang menyatakan, tidak berbunyi bahwasanya hadis ini menyatakan bahwasanya haramnya hero itu secara dzatiyah, haramnya harir itu secara dzatiyah, haramnya khamr itu secara dzatiyah, haramnya ma'asif itu secara dzatiyah, enggak ada. Karena kalau kita lihat di dalam redaksi hero itu sebenarnya itu ada tiga redaksi. Akan tapi di sini saya menjelaskan dua, yaitu pertama al-hero, kedua al-khazzah, yang maknanya itu adalah al-farju atau farjul mar'ah.
atau alat vital, bahasanya seperti itu. Bagaimana hukumnya kepada farjul mar'ah atau alat vital? Enggak ada hukumnya. Nanti hukumnya ini terjadi ketika dinisbatkan kepada pelakunya. Ketika pelakunya itu al-ityan bi ghairi syar'iyyin, yang disebut dengan zina, maka hukumnya haram. Berarti hukum asal zina itu memang haram. Kemudian ketika al-ityan bi syar'iyyin, dalam artian nikah, maka nanti diperbolehkan. Jadi hukum asalnya boleh. Jadi dengan mempunyai makna farjul mar'ah, tidak bisa mengatakan bahwasanya asal hukum daripada hiro itu diharamkan. Bagaimana hukumnya alat vital? Enggak ada hukumnya. Nanti hukumnya ada itu dinisbatkan kepada pelakunya. Itu kekeliruan yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam lafaz al-harir. Al-harir ini apakah nisbatnya hukum haramnya kepada jatiyah pada barangnya? Tidak. Karena harir ini ketika dipakai oleh seorang perempuan itu diperbolehkan. Ketika dipakai oleh seorang laki-laki tidak diperbolehkan. Berarti hukum haramnya harir ini bukan pada zatiyah harirnya, akan tetapi pada labis harir. Berarti tergantung siapa yang memakai. Jika yang memakai perempuan diperbolehkan, jika yang memakai laki-laki tidak diperbolehkan. Karena masih ada penafsilan seperti ini, berarti hukum haram bukan pada zatiyah, tapi pada mustakmilnya, orang yang memakainya. Itu kesalahan yang kedua. Kemudian kesalahan yang ketiga, al-khomroh. Al-khomroh ini hukum haramnya apa? Pada zatiyahnya atau pada asyaribnya, orang yang meminumnya? Tentu kepada mustakmilnya atau syaribnya. Ketika orang yang meminum ini, ketika diminum khamar ini dalam keadaan ikhtiar, dalam keadaan dengan tanpa darurat ya, maka hukumnya haram. Jadi kalau orang meminum khamar dengan tanpa ada sesuatu apapun, maka hukumnya haram. Karena minum khamar ini memang diharamkan. Kemudian kalau misalnya khamar ini dibuat obat-obatan, bagaimana? Hukumnya boleh. Jadi hukum haram khamar ini bukan pada zatiyah khamarnya, akan tetapi pada siapa yang memakainya. Jadi jika dipakai untuk diminum, maka diharamkan. Jadi kalau dipakai untuk obat-obatan tidak diharamkan. Jadi kesimpulannya khamar ini tidak pada zatiyahnya yang diharamkan, tapi kepada siapa yang mustakmilnya, siapa yang menggunakannya. Jika digunakan untuk minum-minuman maka diharamkan. Jika digunakan untuk obat-obatan maka diperbolehkan. Ya, jadi hukum haram khamar ini bukan pada zatiyahnya, akan tetapi pada mustamilnya. Itu kesalahan yang ketiga. Jadi rentetan hukum yang dinisbatkan atau yang dikaitkan dengan al-ma'azif ternyata haramnya bukan pada zatiyahnya, tapi pada mustamilnya. Jadi nisbatnya itu kepada pelakunya, bukan pada barangnya. Tentunya ma'azif juga diikutkan kepada haramnya nanti itu kepada mustamilnya, sehingga nanti bahasanya itu kepada tarotubul asarnya. Tarotubul asarnya kalau baik, maka nanti itu diperbolehkan. Kalau tarotubul asarnya itu jelek, maka tidak diperbolehkan. Bisa dipaham seperti itu kalau kita mau mengkaitkan dengan hukum-hukum perkara yang ada di depannya. Jadi dari kesimpulan ini, Ustadz Wahabi ini bisa dipastikan dia salah ketika mengatakan bahwasanya hukum hiro di sana adalah diharamkan. Dia nggak ngerti hiro itu sebenarnya bukan zina maknanya, akan tetapi farjul mar'ah atau farjun. Jadi Ustadz Wahabi ini sekali lagi sudah keliru di dalam memahami redaksi hadis tersebut. Ini sebuah kenyataan yang tidak bisa untuk dipungkiri oleh siapapun, terutama oleh para jamaah Wahabi. Perlu diketahui bahwasanya dengan keterangan ini berarti teman-teman Wahabi atau ustadz-ustadz Wahabi itu di dalam memahami redaksi hadis itu hanya terpaku terhadap teksnya saja, sehingga memang ada sebagian kelompok yang menyatakan kelompok Wahabi ini adalah kelompok tekstual, hanya berlandaskan hanya teks hadisnya saja, tidak berlandaskan pemahaman dari pemahaman para ulama kita. Sehingga kalau tidak dipaham berdasarkan pahaman ulama kita, maka cenderung pemahamannya itu bisa salah. Kemudian hukum musik ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, memang ada dua kelompok ulama ya, akan tapi yang masyhur itu memang diharamkan. Alat musik itu yang masyhur memang diharamkan, akan tapi memang ada sekelompok ta'ifah dari sahabat, dari tabi'in dan a'immatil mujtahidin yang memperbolehkan. Wa dhahabat ta'ifatun minas sahabati wat tabi'ina wa minal a'immatil mujtahidina ila jawazhi. Ada sebagian pendapat daripada sekelompok sahabat, sekelompok tabi'in dan a'immatul mujtahidin yang memperbolehkan.
Jadi memang hukum daripada alat musik itu secara umum memang ada khilaf di kalangan ulama. Jadi kalau kita simpulkan, Ustadz Wahabi tersebut pertama sudah salah baca hadis, yaitu la a'lamannah, karena tidak ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu yang menyatakan la a'lamannah, yang ada itu la yakunanna min ummati aqwamun yastahiluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azifa. Kemudian kedua, Ustadz Wahabi ini telah salah ketika memahami bahwasanya haramnya hiro itu secara jatiyahnya. Padahal haramnya hiro dan yang lainnya ini bukan berdasarkan jatiyahnya, akan tapi berdasarkan daripada nisbatnya pada pelakunya. Jadi kalau pelakunya itu al-ityan bi ghairi syar'iyyin dalam artian zina, itu diharamkan. Jika al-ityan bi syar'iyyin maka diperbolehkan dalam artian itu nikah. Kemudian Ustadz Wahabi ini di dalam menyalahkan Ustadz Adi Hidayah tentunya salah, karena memang pahamannya salah. Dan seputar alat musik itu memang kalau kita lihat di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu karangannya Wahb Az-Zuhaili memang ada dua, ada yang sekelompok yang memperbolehkan dan sekelompok yang tidak memperbolehkan. Meskipun kelompok yang tidak memperbolehkan ini dianggap sebagai kelompok yang masyhur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pesan saya bagi teman-teman Wahabi, ayolah berpikir cerdas, berpikir secara logika yang bagus ya, mana yang benar, mana yang tidak, bukan berdasarkan siapa yang menyampaikan, tapi berdasarkan dalil dan pemahaman yang disampaikan. Dari saya, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.